Dunia telah mengalami perubahan besar. Bagi ras kuno yang bukan manusia generasi ke-6, penolakan terhadap mereka kini tidak lagi sekeras dahulu. Namun, makhluk kuat seperti naga hitam tetap harus tinggal di dasar sumur pengurung naga yang dalam itu. Bagi Kagago, batasan terhadap manusia dari generasi sebelumnya tampaknya belum sepenuhnya dicabut. Jika manusia kuno yang kuat muncul di permukaan bumi, mereka mungkin akan dimusnahkan. Usia naga hitam amat panjang. Ia sudah terbiasa hidup di bawah tanah, sehingga tidak merasa keberatan dengan keadaan tersebut. Malam itu, Houtu menaiki lift bawah tanah dan sendirian menuju kedalaman sumur pengurung naga. Begitu melihat kedatangannya, naga hitam mengeluarkan suara berat dan bergemuruh, seolah jenderang besar sedang dipukul. "Hah, Dewi dari negeri Huaksu datang rupanya?" Nada suaranya penuh dengan ejekan. Sesekali berbicara dengan Houtu sudah menjadi salah satu hiburannya. "Yang mulia naga hitam." Houtu menundukkan kepala dengan sangat hormat. "Katakanlah, kali ini kau datang ingin apa lagi?" Naga hitam sangat memahami sifat Houtu. Biasanya, jika tidak ada urusan penting, gadis kecil itu tidak akan datang sendiri. Houtu tidak berusaha menutupi apapun dan langsung mengutarakan maksudnya. Bulan mengalami perubahan. Mungkin akan ada pecahan meteorit besar yang jatuh dan menyebabkan bencana besar di dunia. Jika itu benar terjadi, situasinya akan lebih parah dibanding 4 tahun lalu. Seluruh umat manusia bisa punah. Karena itu, aku ingin bertanya pada Yang Mulia Naga Hitam, apakah kaum naga mengetahui sesuatu tentang hal ini? Mendengar hal itu, naga hitam pun mengerutkan kening. Benarkah ada hal semacam itu? Di mata Houtu tampak sekilas rasa kecewa dan cemas. Hal sebesar ini, bagaimana mungkin kaum naga tidak mengetahuinya sama sekali? "Kau harus tahu," kata naga hitam dengan santai. "Bulan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh makhluk dunia bawah. Bagaimana mungkin kami memperhatikannya?" Houtu sedikit mengerutkan dahi, lalu bertanya lagi. "Namun, jika pecahan bulan jatuh ke bumi, bukankah dunia bawah juga akan terdampak?" Naga hitam mendengus melalui hidungnya. Manusia memang makhluk yang terlalu percaya diri." Houtu berkedip menatapnya. Dengan malas naga hitam berkata, "Apapun yang terjadi di permukaan planet ini tidak akan memengaruhi kaum naga. Jika benar terjadi bencana berskala kehancuran dunia, para leluhur kami pasti akan memberikan pertanda." Ucapan itu membuat Houtu teringat pada leluhur naga yang dahulu mengajarinya teknik penyegelan Bagua. Rasa hormat pun muncul dalam hatinya. Bagua bukan hanya seni penyegelan, melainkan juga alat untuk mengurai dan memahami dunia. Semakin dalam ia mempelajarinya, semakin ia merasakan kekuatannya. Itu seperti alat biner yang mampu menguraikan segala sesuatu di alam fisik, bahkan memprediksi arah masa depan dunia. Hanya dengan mempelajarinya dalam waktu singkat saja, Houtu sudah memperoleh banyak manfaat. Apalagi bagi kaum naga yang berumur panjang. Dalam hati Houtu bergumam, mungkinkah leluhur naga itu sudah meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah bencana yang tampak seolah mampu memusnahkan dunia ini sebenarnya tidak seburuk itu? Ia kembali menegaskan, "Jadi maksud Yang Mulia, bencana kali ini tidak akan memusnahkan dunia." Naga hitam membuka mulut lebar-lebar dan dengan malas menguap besar. Paling-paling hanya akan memusnahkan sebagian manusia. Dunia ini tidak akan hancur. Ucapan itu membuat Houtu merasa lega sekaligus tegang. Lega karena tingkat bencananya ternyata tidak sampai pada kehancuran total. Berarti masih ada jalan keluar. Namun tegang karena ia tidak tahu di mana tepatnya bencana itu akan terjadi dan seberapa besar tingkat kehancurannya. Kaum naga mungkin bisa tak peduli, tapi manusia tidak bisa. Ketika Houtu hendak bertanya lebih jauh, naga hitam sudah menunjukkan ekspresi kesal. "Mana aku tahu soal hal-hal remeh seperti itu? Kalian punya tangan dan kaki. Kenapa tidak menyelidikinya sendiri? Cepat pergi, jangan ganggu aku lagi." Naga hitam benar-benar muak dengan manusia yang hanya tahu meminta tanpa mau memberi. Tak heran, dalam catatan kuno kaum naga, tertulis bahwa manusia generasi sekarang adalah yang paling buruk. Gabungan dari semua kelemahan generasi sebelumnya.
Setelah mendapatkan informasi dari naga hitam, Hotu segera melapor kepada Zhang Yi dan para petinggi negeri Huaxu. Dari yang bisa kita simpulkan, situasi ini belum sampai pada titik tanpa harapan. Setidaknya, tingkat bencananya belum sampai pada skala kehancuran dunia. Tapi ancamannya tetap besar. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Kalau tidak, rasanya seperti hidup dengan pedang Damokles yang menggantung di atas kepala sangat menakutkan, kata Meng Yuanjun dengan nada setengah bercanda. Ia sengaja menggunakan nada ringan untuk menenangkan dirinya, meski semua orang tahu bahwa hatinya juga diliputi kekhawatiran. Han Shanzuo, yang tampak masih belum puas, berkata kepada Zhang Yi, "Hundun, sebaiknya kita kirim sebagian orang ke Kekaisaran Wuluan. Dunia bawah tanah setidaknya lebih aman. Aku tidak percaya, setelah sekian lama, Kekaisaran Wuluan tidak punya persiapan." Zhang Yi tersenyum dingin. "Hanya kalian yang pergi ke sana?" Han Shanzuo mengerutkan kening. "Aku tidak bermaksud begitu. Tapi jika bencana benar-benar datang, bahkan kita di negeri Huaxu pun tidak bisa berbuat banyak." Han Shanzuo jelas ketakutan. Jika musuh yang datang adalah pasukan asing, ia masih bisa mengumpulkan keberanian untuk bertempur sampai mati. Namun bencana alam, apa yang bisa ia lakukan terhadap itu? Bahkan Epsilon, meski lebih kuat dari manusia biasa, tetap takkan mampu menahan kekuatan alam seperti itu. Pokoknya, sebelum masalah ini benar-benar terpecahkan, siapapun tidak diizinkan melarikan diri. Zhang Yi berbicara dengan nada tegas. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah ada kabar dari negara lain? Bagaimana dengan gereja dan organisasi pupil?" Di negeri Huaxu, wilayah Shengjinglah yang menjadi penghubung utama antara pemerintahan pusat dan dunia luar. Meng Yuanjun menjawab, "Sementara ini belum ada banyak informasi. Mungkin semua negara sedang sibuk menenangkan keadaan mereka sendiri." "Kalau begitu, kita tunggu saja," kata Zhang Yi. "Mengandalkan orang lain tak akan sebaik mengandalkan diri sendiri." Ia tidak ingin menggantungkan harapan kepada siapapun. Zhang Yi keluar dari ruang rapat, lalu berbicara kepada Lu Keran yang sedang berada di ruang tamu. "Keran, kalau kita ingin mengirim kapal perang super menuju bulan, apakah itu bisa dilakukan?" Lu Keran tersenyum ceria. "Tentu saja bisa. Kapanpun juga kita siap berangkat." Kini mereka memiliki 3 kapal perang super. Yang paling kuat tentu saja kapal asli milik Ras Ihan. Kapal itu sendiri sudah memiliki kemampuan luar biasa, dan dengan tambahan teknologi Lu Keran, menembus luar angkasa bukanlah masalah besar. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Yi memang sudah menyiapkan rencana evakuasi luar angkasa, dan Lu Keran telah banyak berkontribusi dalam hal itu. Siapkan 2 langkah. Pertama, kemungkinan evakuasi dari permukaan planet. Kedua, pendaratan di bulan untuk mencari tahu kebenaran. Zhang Yi memberikan perintahnya dengan singkat dan jelas. "Siap!" Lu Keran memberi hormat militer, lalu dengan gaya manja berkedip dan berkata, "Kapalnya sudah siap. Energi kita pun sangat cukup. Bahkan jika membawa seluruh tim, termasuk pasukan bayangan, dan para ilmuwan teknologi, semuanya bisa tertampung." Lagi pula, dalam perjalanan luar angkasa, masalah terbesar biasanya adalah logistik. Dengan kemampuan kakak, kita sudah menghemat banyak waktu untuk menyelesaikannya. Menurut hasil penyelidikan Zhang Yi dan kelompoknya, retakan di permukaan bulan telah muncul selama lebih dari setengah tahun. Hanya saja, manusia telah lama berhenti menatap langit malam, sehingga hal itu tidak menimbulkan perhatian besar. Selama masa itu, dunia tengah sibuk dengan urusannya masing-masing. Gereja Junzeng mengorganisir operasi mata iblis. Ksatria Meja Bundar pergi menuju Atlantis. 8 dewa bangsa Bharata memasuki ujian Trimurti. Sementara dari pihak Fremons, Morana memimpin tim menuju Samudra Arktik untuk mencari peninggalan peradaban yang hilang. Kini, setelah ditemukan adanya perubahan pada bulan, berbagai kekuatan besar di dunia mulai mengamati perubahannya setiap hari. Meskipun bulan telah memiliki retakan, namun ia tetap menggantung tinggi di langit, menyinari dunia seperti biasa. Tampaknya tidak ada perubahan yang lebih lanjut, namun rasa gelisah di hati manusia tak kunjung hilang. Zhang Yi menunggu reaksi dari kekuatan besar lainnya di dunia. Bagaimanapun,
Ini bukanlah masalah pribadi, melainkan masalah yang harus dihadapi seluruh umat manusia. Hari itu, Zhang Yi menemui Profesor Da Vinci. Sejak kembali dari Kekaisaran Wuluan, Profesor Da Vinci mengabdikan dirinya sepenuhnya pada penelitian mengenai peradaban itu. Ia meneliti berbagai fragmen biologis yang diperoleh, serta informasi sejarah dan budaya Kekaisaran Wuluan yang tersimpan dalam basis data. Penemuan-penemuan itu membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Ia mengurung diri di dalam villa, bahkan tidak hadir pada jamuan makan malam beberapa waktu lalu. Saat Zhang Yi tiba di tempat itu, ia melihat rumah tersebut bergetar pelan dari kejauhan. Ia berpikir sejenak, lalu mengetuk pintu. "Siapa di sana? Aku sedang sibuk." Getaran berhenti, dan suara Brian yang kesal terdengar dari lantai 2. "Itu aku, Chaos." "Oh, sialan. Rupanya saudaraku yang terhormat datang juga." Beberapa saat kemudian, Brian muncul hanya dengan handuk melilit tubuhnya. Keringat masih menetes di sekujur tubuhnya. Zhang Yi memandangnya tanpa ekspresi. "Hei, jangan lihat aku seperti itu. Aku tadi... sedang berolahraga." Zhang Yi melambaikan tangannya. "Terserah. Bagaimanapun, latihan sebagian tubuh juga tetap olahraga. Aku mencari Profesor Da Vinci. Apakah dia ada?" Brian mengangkat jempol dengan kaki depannya. "Di laboratorium belakang." Zhang Yi meminta Brian mengetuk pintu. Setelah keduanya berdebat sengit sebentar, barulah Profesor Da Vinci mengizinkan Zhang Yi masuk. Laboratorium itu dipenuhi berbagai peralatan aneh dan bahan eksperimen. Banyak tabung kaca besar berisi jaringan biologis yang rumit. Zhang Yi bergidik ngeri. "Kau jangan bilang ingin menggabungkan manusia dengan bangsa kadal dan menciptakan monster." Profesor Da Vinci menjawab, "Kau berpikir terlalu jauh. Eksperimen semacam itu sudah sering kami lakukan dan terbukti tidak efisien. Makhluk ciptaan Sang Pencipta sudah sangat sempurna. Aku hanya mengekstraksi potongan gen mereka, mencoba menyusun ulang gen manusia untuk menciptakan individu yang lebih kuat." Zhang Yi mengacungkan jempol. Luar biasa. Tanpa basa-basi, ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menceritakan perubahan yang terjadi pada bulan, lalu bertanya dengan terus terang, "Apakah kalian mengetahuinya?" "Maksudku, pihak atas Columbia." Bertahun-tahun lalu, banyak orang kaya di Columbia sudah mulai membangun tempat perlindungan bawah tanah untuk menghadapi kiamat. Bahkan di planet Mars, kini telah berdiri pangkalan kehidupan manusia. Lebih dari 10 tahun silam, seorang pengusaha gila bernama Elon Freeman menghabiskan hampir seluruh hartanya dan mengundang 300 relawan dari seluruh dunia untuk pergi ke Mars dan membangun pangkalan kehidupan manusia di sana. Saat itu, tindakan ini mengguncang dunia, sebab dana yang diinvestasikan melebihi 1.000 miliar dolar, dan ke-300 orang tersebut adalah pakar dari berbagai bidang. Namun, seiring waktu, berita tentang ekspedisi itu semakin jarang terdengar, baik di surat kabar maupun media berita. Yang diketahui orang hanyalah bahwa mereka berhasil mendarat di Mars dan membangun sebuah pangkalan kehidupan. Hingga kini, bagaimana perkembangan mereka dan berapa banyak yang masih hidup tetaplah misteri. Zhang Yi curiga bahwa para petinggi Columbia yang telah lama berhubungan dengan peradaban bawah tanah mungkin sudah mengetahui sesuatu sejak dulu. Profesor Da Vinci menatapnya dengan mata sayu dan berkata dengan nada acuh, "Manusia telah lama mengetahui bahwa mereka akan menghadapi bencana akhir zaman. Karena itu, mereka akan melakukan apapun untuk menghindari kepunahan. Apa yang aneh dari itu? Aku bergabung dengan organisasi pupil hanya karena rasa ingin tahu dan untuk memperoleh sumber daya mereka. Namun, aku memang mendengar beberapa informasi tentang akhir zaman dari mulut mereka. Zaman es bukanlah penyebab punahnya peradaban manusia. Yang disebut hari kejatuhan, itulah akhir sebenarnya. Mereka sudah lama menduga bahwa penyebab kiamat sejati adalah meteor yang menabrak bumi. Itulah mengapa Elon Freeman memutuskan untuk melarikan diri ke Mars. Bahkan proyek pangkalan Mars itu didukung banyak anggota organisasi pupil. Kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri, menurutmu mungkinkah proyek sebesar itu berjalan lancar? Bagaimanapun, proyek semacam itu melibatkan begitu banyak orang dan lembaga.
dan bahkan memerlukan dukungan dari pejabat tertinggi Columbia. Zhang Yi mengangguk. Ia tahu bahwa Elon Freeman pernah menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk membantu seseorang menjadi pemimpin utama Fremont. Zhang Yi lalu bertanya, "Lalu bagaimana hasilnya? Apakah sebagian besar petinggi Columbia memang berniat pindah ke Mars?" Itulah pertanyaan yang paling ingin ia ketahui jawabannya. Hari kejatuhan sudah di depan mata, bumi tak lagi aman. Namun, apakah Mars bisa menjadi pengganti bumi dan menjadi tempat lahirnya peradaban manusia yang baru? Menurut Ras Yihen, pusat seluruh alam semesta adalah bumi. Di luar itu hanyalah kehampaan berbahaya. Namun, kondisi Mars paling mendekati bumi. Mungkin saja ia bisa menjadi tempat hidup baru bagi umat manusia. Itu pula yang ada di benak Zhang Yi. Kini setelah pangkalan bawah tanah berhasil dibangun, mereka harus memikirkan pula tentang pangkalan di luar angkasa. Profesor Da Vinci meletakkan pekerjaannya dan menatap Zhang Yi sambil mengangkat tangannya. "Hal semacam itu bukan sesuatu yang bisa ku ketahui. Itu rahasia tingkat tertinggi." "Ya, tapi dari apa yang kulihat, sepertinya tidak berjalan mulus." Zhang Yi mengangkat alisnya. "Oh, mengapa begitu?" Profesor Da Vinci mendengus dingin. "Kalau tempat itu benar-benar aman dan cocok untuk manusia, para kapitalis dan politisi itu pasti sudah berbondong-bondong pindah ke sana." Zhang Yi tersenyum kecil. "Kau benar." Informasi yang didapat Zhang Yi dari Profesor Da Vinci pun tetap tidak pasti. Jika bahkan Mars tidak cocok untuk kehidupan manusia, maka di seluruh tata surya tidak ada lagi tempat yang layak. Nampaknya kita harus pergi ke bulan, menyelidiki penyebab retakannya, dan menyingkirkan sumber masalah besar ini. Zhang Yi berpikir dengan wajah suram. Namun untuk saat ini, demi bertahan hidup, hal paling penting adalah memperkuat dirinya dan seluruh tim. Sejak kemenangan mereka atas Kekaisaran Wuluan, sebagian besar sumber daya telah masuk ke dalam ruang dimensi milik Zhang Yi. Pembangunan dunia bawah tanah berjalan dengan cepat. Ruang super di kedalaman, lebih dari 20.000 meter, itu telah diperkuat dengan logam tangguh oleh bangsa Wuluan selama ribuan tahun. Jika suatu hari pecahan bulan jatuh menabrak bumi, selama tidak menghantam secara langsung, ruang itu seharusnya aman dari kehancuran total. Zhang Yi memanggil Yang Xin untuk merencanakan langkah-langkah menghadapi kemungkinan bencana. Kemungkinan terburuk adalah mereka harus meninggalkan seluruh permukaan bumi, lalu membawa sebanyak mungkin orang untuk bersembunyi di bawah tanah. Namun, konsekuensinya adalah mereka tidak akan lagi melihat matahari selama waktu yang sangat lama. Awan abu vulkanik mungkin akan menutupi langit selama ratusan tahun. Sementara itu, Lu Keren, Paman Yu, dan Xu Pangzi juga telah menerima pesan untuk sepenuhnya fokus memperkuat pembangunan. Mereka memperluas pasukan, membentuk lebih banyak unit pasukan mesin. Bahkan ketika menyerang Kekaisaran Wuluan pun, karena keterbatasan sumber daya, mereka hanya bisa mengaktifkan 50.000 unit mesin tempur. Kini, setelah menjarah sumber daya Kekaisaran itu, masalah energi telah terselesaikan sepenuhnya. Dengan satu perintah dari Lu Keren, pasukan mesin itu bisa memperbanyak diri sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Zhang Yi dapat memiliki pasukan mekanik sebanyak 200.000 unit. Pasukan itu bisa bertempur maupun bertugas menggali ruang bawah tanah. Untuk persenjataan, Ling masih tertidur. Tidak diketahui akan menjadi seperti apa setelah terbangun. Namun baju zirah iblis Zhang Yi telah mengalami evolusi baru. Kali ini, Yang Xin menyerahkan zirah penamat, artefak terlarang Kekaisaran Wuluan, kepada Lu Keren, agar bahan dan inti energinya digabungkan ke dalam baju zirah iblis Zhang Yi. Zirah penamat, karya puncak yang menggabungkan teknologi dan kekuatan iman, memiliki kekuatan bertarung setara dengan uskup hitam. Itu adalah pusaka turun-temurun keluarga kerajaan Wuluan. Hanya bisa diaktifkan dengan darah kerajaan, senjata pamungkas mereka. Sayang, Kaisar Xi belum sempat menggunakannya sebelum dikendalikan oleh kekuatan Yang Xin. Seandainya zirah itu sempat diaktifkan, hasil pertempuran di medan perang mungkin berbeda. Lu Keren menatap zirah besar nan mengerikan itu dengan takjub. "Kau gila, barang ini dibuat untuk memusnahkan negara. Menggabungkannya ke dalam zirah kakakku, bukankah terlalu berlebihan?" Yang Xin menjawab,
Bagi aku, benda ini tak berguna, tapi kakak membutuhkan kekuatan itu. Sambil berkata demikian, matanya menatap lembut ke arah Zhao Mu. Bagaimanapun, kakakku adalah pedangku, dan aku adalah sarungnya. Selama pedang cukup tajam, sarung hanya perlu melindunginya. Sebagai seorang jenius strategi, Yang Xingxin jarang turun ke medan tempur sendiri. Meskipun ia memiliki kekuatan luar biasa, ia benci mengotori tangannya dengan darah. Yang ia sukai adalah membentuk Zhang Yi menjadi sosok yang semakin kuat, dan itu memberinya rasa puas yang mendalam. Zhang Yi mengangkat bahunya. Sekarang setiap peningkatan kekuatan berarti peluang bertahan hidup. Lagi pula, benda ini punya fungsi lain yang menarik. Ia menatap zirah penamat itu. Bentuknya yang buas membuatnya teringat pada banyak sosok lain. Penguasa pemakaman dari wilayah barat daya, Marsekal Kensain dari kerajaan KJ. Mereka semua adalah contoh kekuatan yang lahir dari keyakinan. Zhang Yi tidak berani menyentuh kekuatan iman, karena ia tahu risikonya sangat besar. Namun bagaimana jika kekuatan itu hanya digunakan sebagai wadah? Ia berjalan mendekati zirah tersebut, menyentuhnya perlahan, dan segera merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat. Zhang Yi tidak gentar. Ia menekan kesadaran itu dengan paksa hingga tunduk. Aku tak ingin menggunakan kekuatan iman, tapi aku bisa membiarkannya menyerap untukku. Di negara Huaxu, aku sudah dianggap seperti dewa oleh rakyat biasa. Kalau begitu, daripada membiarkan kekuatan itu terbuang, lebih baik aku menyalurkannya pada zirah ini. Sejak lama, Zhang Yi sudah bisa merasakan kekuatan keinginan itu. Ketika banyak manusia memusatkan harapan yang sama, terbentuklah energi yang disebut kekuatan niat. Ia tahu, itu adalah hasil dari serpihan ether yang memengaruhi realitas. Dan bila kekuatan itu dipenuhi keyakinan tulus terhadap satu sosok, ia berubah menjadi kekuatan iman. Yang Xingxin langsung menimpali dengan nada lembut. Aku akan mengatur agar seluruh 6 wilayah menyebarkan simbol zirah iblis sebagai representasimu. Mulai hari ini, setiap orang di Huaxu akan mengenalmu sebagai sang penyelamat bangsa. Ketika keyakinan mereka mengalir ke zirah itu, kau bisa menggunakan kekuatan itu tanpa harus menanggung risikonya. Lu keren sampai terpana. Cerdas sekali. Benar-benar ide seorang jenius. Zhang Yi menoleh kepadanya. Keren, bagaimana? Mampu menyelesaikannya? Lu keren menggerakkan jarinya sambil menatap zirah besar yang tergantung di udara. Gabungan antara zirah iblis dan zirah penamat. Ia mengangguk mantap. Tidak masalah, aku pasti bisa. Bagaimanapun, sekarang aku sudah hampir menembus tingkat 30.000 poin White Bishop. Saat ini, kekuatan energi Lu keren telah mencapai 25.000 poin. Dalam perang pemusnahan, ia membunuh seorang jenderal berzirah perak dan banyak pasukan elit Wuluan, memperoleh hasil luar biasa. Belum lagi setelah perang berakhir, Zhang Yi membagikan sumber daya besar dari harta kerajaan Wuluan kepada semua anggota tim. Kemampuannya kini begitu maju, bahkan bisa memecah molekul udara dan menciptakan zat yang diinginkannya. Zhang Yi mencubit pipinya yang lembut dan tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Setelah itu, Zhang Yi dan Yang Xingxin meninggalkan tempat itu. Lu keren tak lagi memerlukan bantuan siapapun. Di sekelilingnya sudah ada ribuan unit mesin pekerja yang siap melaksanakan setiap tahap prosesnya. Yang perlu ia lakukan hanyalah menggunakan kemampuan transformasi nihil, membongkar dan menyusun kembali. Tim Zhang Yi sedang berkembang dengan kecepatan yang luar biasa mengerikan. Hasil penelitian dari Dengxi Technology telah jatuh ke tangan Zhang Yi, dan dari situlah ia mengetahui bahwa manusia ternyata dapat menipu para dewa dengan cara membiarkan embrio dalam jumlah besar untuk memperoleh zat spiritual. Maka tak lama kemudian, Zhang Yi pun membangun pabrik biologinya sendiri. Pabrik ini sepenuhnya dioperasikan olehnya sendiri. Awalnya, ia tidak melibatkan Zhou KR yang sebenarnya sangat ahli di bidang ini, karena menurutnya, Zhou KR adalah seseorang dengan moralitas yang tinggi dan mungkin tidak akan bisa menerima metode seperti ini untuk memperoleh pecahan eter. Namun setelah Zhou KR mendengar kabar tersebut, justru ia sendiri yang datang dan menawarkan diri untuk memimpin proyek pabrik biologi itu.
Ketika umat manusia berada di ambang kepunahan, hal terpenting adalah bertahan hidup. Soal moral dan etika hanya bisa kita pikirkan setelah kita memastikan bahwa kita masih hidup. Setelah sekian lama mengikuti Zhang Yi, pola pikir Zhou Ke memang sudah banyak berubah. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, pabrik biologi dan juga ladang kelabang tanah akan kuserahkan padamu. Biarkan si katak membantumu. Sekarang dia juga bisa dibilang sudah setengah ahli. Hanya saja, Zhang Yi terdiam sejenak. Matanya menampakkan sedikit kebingungan. Melihat itu, Zhou Ke segera berjalan dengan lembut mendekatinya, merangkul lengannya dengan penuh kehangatan. Sentuhannya membuat Zhang Yi merasa nyaman dan tenang. Ada apa? Apa akhir-akhir ini kamu terlalu tertekan? Mau istirahat dulu sebentar? Lagi pula, urusan lain biar kami yang tangani. Zhang Yi menggeleng sambil tersenyum tipis. Aku hanya merasa sedikit bingung. Bingung? Zhou Ke mengedipkan matanya yang indah. Bulu matanya yang lentik bergetar lembut. Bingung tentang apa? Zhang Yi menyipitkan matanya. Pikirannya melayang jauh. Selama ini kita selalu percaya bahwa sumber kekuatan di seluruh alam semesta berasal dari eter. Tapi penemuan tentang kelabang tanah membuktikan bahwa mereka mampu mengubah energi materi menjadi kekuatan supernatural. Dan kita juga menemukan begitu banyak ras dari peradaban bawah tanah yang menguasai sumber energi dalam jumlah besar. Tapi total pecahan eter di alam semesta ini tampaknya tidak bertambah banyak. Sekarang, dengan adanya pabrik biologi, kita bahkan bisa curang untuk mendapatkan lebih banyak pecahan eter. Jadi mungkin saja, di luar eter masih ada bentuk energi lain yang belum kita ketahui. Saat ini, ladang kelabang tanah Zhang Yi masih beroperasi. Setiap hari, si katak harus memberi makan kelabang-kelabang gemuk itu dengan batu energi dalam jumlah besar. Mereka tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Kecuali batas epsilon yang tidak bisa ditembus, hampir tidak ada hambatan. Selama terus makan, mereka dapat tumbuh hingga mencapai indeks kekuatan supernatural sebesar 9.999 poin. Setelah itu, mereka akan dipanen dan diolah menjadi cairan energi untuk meningkatkan kekuatan Zhang Yi dan timnya. Zhang Yi memandang Zhou Ke. Aku merasa kalau kita bisa memahami misteri ini, mungkin kita bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang lebih cepat, tanpa harus terus berperang dan saling membunuh. Zhou Ke tiba-tiba paham. Kamu bermaksud mengembangkan energi baru? Semudah itukah? Zhang Yi menghela napas panjang. Selama 4,6 miliar tahun, ras-ras peradaban kuno pasti sudah mencoba berbagai cara untuk menjadi lebih kuat. Tapi pada akhirnya, semua tetap memilih jalan saling memburu demi mendapatkan pecahan eter. Ambil contoh kelabang tanah, pertumbuhannya juga memiliki batas. Tanpa sumber ilahi atau roh ritual, mereka juga tidak bisa menembus batas epsilon. Hanya saja, mereka itu seperti sebuah celah sistem. Aku punya firasat, kalau teoriku benar, begitu kita menemukan jawabannya, mungkin kita bisa lepas dari kendali sang pencipta dan keluar dari siklus tanpa akhir ini. Zhou Ke menatapnya dengan takjub. Matanya yang indah membesar, lalu dengan lembut menyandarkan kepala di bahu Zhang Yi. Zhang Yi, kamu benar-benar seorang jenius. Zhang Yi mengangkat bahu dan tersenyum. Aku memang selalu begitu. Jalan panjang terbentang jauh di depan. Aku akan terus mencari ke atas dan ke bawah. Zhang Yi hanya memiliki dugaan, namun belum bisa membuktikannya. Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah terus memperkuat dirinya. Dalam waktu singkat, seluruh negara Huaxu berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. 6 wilayah besar yang memperoleh sumber daya dan teknologi dari Zhang Yi mengalami peningkatan luar biasa, baik dalam hal kemampuan manusia super maupun kualitas teknologi mereka. Khususnya kota Tianhai. Zhang Yi kembali ke bekas wilayah Tianhai. Meskipun kini tempat itu sudah menjadi puing-puing, membangunnya kembali bukanlah masalah besar. Hampir tak ada lagi tenaga manusia yang dibutuhkan, sebab para makhluk mesin konstruksi bisa dengan cepat menggunakan bahan yang tersedia untuk membuat batu bata, beton, dan kaca anti peluru. Mereka memungut material dari reruntuhan, melebur baja, dan membangun struktur baru.
Kota Tianhai yang baru bangkit kembali untuk kesekian kalinya, lebih besar dan lebih megah dari sebelumnya. Sementara itu, pasukan Fuying yang dilatih oleh Baili Changqing setelah melewati pertempuran besar, kehilangan 32 orang. Angka itu memang tidak kecil, namun yang selamat tumbuh jauh lebih kuat, dengan aura tajam dan tegas dari para pembunuh sejati. Dengan sumber daya berlimpah, Zhang Yi segera memberikan energi dari kelabang tanah untuk membantu peningkatan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, pasukan Fuying akan menjadi kelompok elit dengan indeks kekuatan di atas 9.000 poin. Di sisi lain, Yang Xinxin juga telah menjalin kontak dengan para petinggi dari 6 wilayah besar. Apa? Kaos meminta kita untuk setiap hari menyiarkan dan memuji jasanya di seluruh wilayah. Apa maksudnya? Dia ingin dijadikan dewa? Dan yang disembah bukan dirinya, tapi baju zirahnya. Untuk apa? Para pemimpin wilayah itu benar-benar tak paham. Namun, di wilayah barat daya, Zhang Zu tampak mengerti setelah mendengar kabar itu. Jue Guo dan Luo Zuo langsung menyatakan, kami akan menempatkan zirah Tuan Kaos di kuil Dazao agar dapat disembah bersama para dewa. Pemimpin sekte Tantra yang begitu sadar akan makna spiritual ini sungguh mengejutkan. Namun bagi kedua bersaudara itu, apa yang dilakukan Zhang Yi tak ubahnya seperti perbuatan seorang Buddha. Menerima penghormatan umat adalah hal yang wajar. Ketika berita itu sampai ke Houtu di wilayah Shengjing, ia bergumam bingung. Apa Kaos ingin mengumpulkan kekuatan kepercayaan untuk memperkuat dirinya? Apakah pikirannya sudah berubah? Jawaban Yang Xinxin sangat singkat. Kalian hanya perlu melakukan seperti yang kuperintahkan. Tidak akan ada kerugian bagi kalian. Kini, kekuatan Zhang Yi sudah melampaui seluruh negeri Huaxu. Bahkan mungkin di seluruh dunia manusia, tak ada yang bisa menandinginya. Permintaannya yang kecil itu sama sekali bukan hal berlebihan. Maka 6 wilayah besar pun menuruti tanpa perlawanan. Tak lama kemudian, setiap hari di seluruh saluran berita dan komunikasi yang disiarkan untuk menenangkan rakyat Huaxu, nama Zhang Yi selalu disebut, bersama dengan penggambaran zirah iblisnya yang gagah, yang perlahan-lahan terpatri di hati setiap warga. Malam itu gelap seperti biasa. Langit begitu sunyi dan mati, hanya dipenuhi bintang-bintang kecil yang tampak retak dan terpecah. Di bawah langit yang diselimuti awan pekat, tumbuh hutan hitam dari pepohonan tinggi dan kurus, tampak seperti sudah mati. Pohon-pohon itu tak berdaun, hanya batang dan dahan kaku yang tak bergoyang meski diterpa angin. Gunung-gunung hitam menjulang di antara jurang-jurang terjal, dihubungkan oleh jembatan batu yang tampak rapuh dan siap runtuh kapan saja. Namun di wilayah yang tampak mustahil dihuni itu, tiba-tiba terdengar alunan musik yang indah. Nada-nadanya lembut dan mengalun, bagai suara dari surga. Sumber musik itu berasal dari tengah hutan mati. Di atas sebuah batu besar, duduk seorang gadis bergaun putih bersih. Matanya terpejam, wajahnya tersenyum penuh kenikmatan mendengarkan melodi itu. Di hadapannya duduk makhluk besar berwujud aneh dan gelap, seakan diselimuti kabut hitam. Dari kabut itu, tampak cakar raksasa yang bengkok dan kepala yang memanjang bertulang keras. Makhluk itu memainkan alat musik panjang berbentuk aneh, mirip seruling, meski lubangnya lebih sedikit dan bentuknya kasar seolah dipahat dengan tangan. Namun meskipun sederhana, nada-nada yang dihasilkan tidak kalah indah dari seorang maestro. Di bawah langit yang kelam, alunan itu menyatu dengan hembusan angin senja, menciptakan ketenangan yang jauh dan hening. Gadis bergaun putih itu, Xun Liuxing, mendengarkan sambil tersenyum bahagia, kakinya bergoyang mengikuti irama. Pemandangan itu seperti dongeng aneh antara si cantik dan si buruk rupa. Sebab siapapun yang melihat, pasti berpikir bahwa gadis rapuh itu bisa dimakan oleh makhluk raksasa itu kapan saja. Namun sang makhluk justru begitu jinak. Setelah musik berakhir, suaranya yang rendah dan dalam terdengar lembut. Liuxing, ayo lanjutkan perjalanan. Begitu kita masuk ke hutan matahari gelap dan menemukan penyihir malam, mungkin matamu bisa disembuhkan. Saat itu, kau bisa melihat dunia ini lagi. Gadis bernama Xun Liuxing langsung bersorak gembira. Benarkah Fengu? Hebat!
Kalau begitu aku bisa melihat wajahmu dengan jelas. Ia melompat dari batu, berusaha menyentuh wajah Fengu. Namun Fengu buru-buru mundur 2 langkah. Tidak, wajahku tidak bagus. Mungkin kau akan takut kalau melihatku. Shun Liuxing tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Bagiku, apapun rupamu, aku tidak akan membencimu. Dari musikmu, aku tahu jiwamu sangat murni. Makhluk itu menunduk, merasa malu oleh kata-kata gadis itu. Ia tahu, dirinya sama sekali tidak murni, justru kejam, menjijikkan, dan najis. Saat keduanya berbincang, cahaya terang tiba-tiba muncul di kejauhan. Kegelapan dunia tersibak seketika. Dari ujung pegunungan, cahaya perak menyala bagai air raksa yang mengalir dari langit. Lembah itu menjadi terang. Kabut hitam menipis perlahan. Wajah Fengu berubah tegang. Tidak baik. Para ksatria suci perak itu mengejar kita. Di luar pegunungan, di dataran luas, tampak barisan besar ksatria berzirah perak yang berkilau. Mereka berdiri tegak, memegang senjata beragam bentuk, menatap tajam ke arah depan. Semuanya diam, menunggu perintah dari seorang wanita di barisan terdepan. Seorang ksatria yang begitu indah, seolah diukir oleh tangan pemahat terhebat. Tubuhnya sempurna, proporsinya melampaui batas manusia. Karena itulah, kelak ia akan dijadikan model bagi sang pencipta untuk menciptakan ras manusia baru. Zirah peraknya berkilauan, wajah mungilnya halus sempurna, matanya berwarna kuning amber tajam, dan rambut peraknya yang panjang terurai hingga ke pahanya. Dialah Xi Yue Liunian, jenderal pelindung Juli dari Kekaisaran Huyue, ras Yihen. Jika Zhang Yi ada di sini, ia akan langsung mengenali sosok ini, sebab wajahnya mengingatkan pada Ling. Xi Yue Liunian berdiri di tepi gunung, menatap lembah hitam di depannya, penuh kabut pekat dan puncak-puncak tajam bagaikan duri yang menusuk langit. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tapi sorot matanya setajam bilah pedang. Prajurit bayangan hitam, kembalikan Shun Liuxing. Aku bisa memaafkan dosamu? Ia mengulurkan tangan kirinya, seakan menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Mendengar suara itu, wajah Shun Liuxing justru berseri. Itu kakak Xi Yue Liunian, katanya riang, hendak melangkah maju. Namun, Fengu segera melindunginya. Jangan pergi Liuxing, dia ingin mengambil nyawamu. Sikap polos gadis itu membuatnya semakin iba. Xi Yue Liunian berbicara tenang, menjadi benih api adalah takdirnya. Prajurit bayangan hitam, para imam kekaisaran bulan gelap sudah sepakat dengan kami. Kalau kau melawan, kau akan diburu oleh 2 kekaisaran sekaligus. Fengu tertawa dingin. Menjadi benih api takdir, betapa mulia alasannya. Dia tidak punya kewajiban untuk berkorban demi kalian. Xi Yue Liunian, ini bukan wilayah kekaisaran Huyue. Ini hutan yang hilang. Kalau berani, masuklah sendiri. Ucapan itu membuat Xi Yue Liunian marah. Wajahnya tetap datar, tapi pedangnya sudah terhunus dengan bunyi nyaring. Cahaya suci bulan naik bersamanya saat ia mengangkat pedang tinggi-tinggi. Dan saat pedang itu ditebaskan, cahaya ilahi pun turun menghantam bumi. Boom! Dari pedang itu meledak pancaran cahaya suci tanpa batas, menembus jarak jauh, dan langsung menghantam hutan gelap itu. Tubuh besar Fengu meregang, menghadapi serangan Jenderal Juli. Ia membuka rahangnya lebar. Tubuhnya membesar, namun bukan karena dagingnya mengembang, melainkan karena bayangan hitam seperti tinta mulai keluar dari tubuhnya.